osilasinya untuk menjadi kering di dalam itu malah jadi rusak gitu. Nah itu yang hal-hal yang bisa ditimbulkan oleh suatu sistem yang diberi umpan balik, terutama umpan balik positif. Gitu ya. Oke, nah ini dia. Kita, kalau kata Ibu sih langsung sini aja. Ini kalau dibesarkan bisa nggak? Nah ini lebih rapi kan kelihatannya ya. Nah sistemnya kayak gini. Ini adalah nggak muncul. Ini kalau di teman-temannya pasti muncul yang sana. Ya, ya muncul kalau di ini. Jadi kalian kalau mau juga lihat aja itunya apa sebelum dimuncul di sini. Hanya bedanya kalau yang di sini kita bisa diskusi di papan tulis. Lama ya masuknya. Males. Ini kalau nggak lihat dari sini nggak enak banget lihatnya. Coba kita Ibu escape aja. Itu kan bentuknya kayak gini. Oh kayak gini gimana? Lebih baik ya. Dia gini sih. Kita besarin dikit. Nah gitu. Terlihat lebih baik. Oke, ini adalah sistem dengan umpan balik. Ini umpan baliknya ada di beta ini. Di sini ada penjumlah gitu. Yang tadi Ibu bilang, kalau di sini umpan baliknya negatif, dia mengurangi. Di sininya negatif. Kalau umpan baliknya positif, dia di sininya sign-nya apa? Tambah gitu. Bedanya gitu, ya. Jadi kebayang di sini itu kalau umpan balik negatif ya di sininya pasti lebih kecil. Ya, lebih kecil karena dia saling mengurangi. Kalau di sininya positif nih. Jadi XS min XF. Si XI ini hasil pengurangan dari XS min XF gitu. Tapi kalau di sini positif dijumlahkan. Nah, itu yang tadi yang menyebabkan sistemnya tidak stabil. Tapi tidak stabil juga itu justru diharapkan oleh suatu pembangkit pulsa atau pembangkit gelombang. Karena dari ketidakstabilan, kita jadi punya satu simulator yang bisa melihat suatu sinyal yang bergelombang. Entah itu jadi sinus, entah itu jadi square, bisa jadi gigi gergaji gitu. Tapi kita lihat ini sistemnya yang negatif ya. Nah ini, jadi di sini X outputnya itu adalah A kali XI kan. Ya bisa ngeliat nggak? X out itu adalah XI kali A. Nih. XI kali A ini adalah penguat, misalnya penguat op-amp, apakah ini penguat kelas A ya, konfigurasi common emitter, tapi dia memiliki penguatan gain yang besarnya adalah A. Kita biasanya namakannya AV kan kemarin ya, AV. Nah ini A ini bisa AV, bisa AI. AI berarti penguatan arus. Jadi A ini umum, dia adalah sebuah penguat lah gitu ya. Nah ini X output berarti tinggal dikalikan XI kali A. Kayak kita aja, berapakah AV? AV adalah V output per V input. Nah ini di sini A sama dengan XO dibagi XI. Sehingga XO-nya atau X outputnya adalah A kali XI. XF itu adalah beta dikalikan XO ya. Jadi ini X output kali beta, XF sama dengan beta kali X output. Akhirnya diturun-turun, XI sama dengan hasil pengurangan. Di sini karena dia feedback negatif, X inputnya adalah XS minus XF. Gitu. Ya dikurangi. Mungkin kalau kalian pakai V lebih enak mungkin ya, V output. Di sini V input, tapi karena di sini tidak selalu tegangan, mungkin saja arus, angkanya diistilahkannya dengan X. Nah ini kenapa disebut closed loop? Karena dia sudah tertutup. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau ini open loop gitu. Jadi ini penguatan yang kemarin kita pelajari seperti ini sistemnya. Ini open loop. Nah yang sekarang itu dia closed loop kayak gini. Masih biar hilang ini.
Kemudian, nah jadi kalau kita mau menghitung XO per A, itu kita jabarkan lagi ini. Terus aja. Jadi XS min XF. XO dibagi A, itu sama dengan XI kan? Kalau kita tekan pasti hilang lagi. Atau Ibu ini aja. Layoutnya kita bikin ini. Nah gitu, biar nggak ada. Ini yang close loop ya. Jadi kalau kita tulis nih misalnya tadi apa? XI-nya apa? Oke, biru. Biru. XI. Kenapa dia miring? Mungkin ini. XI-nya sama dengan apa? XI yang ini. XO dibagi A kan, ya kan? Nah jadi XI sama dengan XS dibagi kurang XF kan ini. XI-nya diganti dengan XO dibagi A, ya kan? XS kurangi XF. XF-nya adalah beta kali XO. Ini tinggal dimasuk-masukkan aja, ya. Sehingga nanti dikumpulkan nih si XO-nya. Pindahkan ke ruas kiri ke bahasa anak SD zaman bahula gitu. Walaupun prosesnya tidak seperti itu ya. Jadi ini ditambahkan sebelah kiri kita tambahkan dengan beta XO, sebelah kanan kita tambahkan dengan beta XO. Sehingga yang sebelah kanan beta XO-nya jadi XS saja kan. Yang kiri gimana? XO per A ditambah beta XO gitu kan. Nah XO-nya kita keluarkan. Jadi sama dengan 1 per A ditambah beta. Ini sama dengan XS. Nah ini adalah XO dibagi XS itu sama dengan A dibagi 1 plus beta A. Gitu. Ini yang disebut dengan penguatan closed loop. Ya. Kalau yang ini adalah penguatan, apa namanya tadi? Ini, open loop. Yang ini. Ya. Kalau yang ini namanya penguatan closed loop. Ya ini open loop. Yang ini closed loop. Jadi kita punya satu penguatan closed loop namanya A dibagi 1 ditambah beta A. Suka gitu kalau bikin garis di sini. Nah gitu. Ini adalah penguatan feedback closed loop kayak gini gitu ya. Yang ini adalah penguatan open loop. Ini open loop. Ini adalah closed loop gitu. Jadi closed loop ini seperti ini. A dibagi 1 ditambah beta A. Kita lihat kalau di sini nggak ada feedback, yang di sini sudah muncul feedbacknya, yaitu beta gitu. Ya. Oke. Yang ini ada yang ditanyakan nggak? Coba mungkin ada yang ditanyakan. Ini close. Bu, jadi yang pakai umpan balik itu cuma close loop aja. Yang open loop nggak pakai? Nggak ada. Karena yang open loop belum ada unsur betanya. Belum ada unsur feedbacknya gitu. Hanya XI, A, dan XI saja. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah jika penguat dirancang dengan beta sama dengan 0,1 dengan penguat yang dipakai adalah AV 1000, ini pakai OPM ya. Maka faktor penguatan beta A sama dengan 100. Ini apa AFB? Apa AFB ya? Maka AFB sama dengan 1000 dibagi 101. Mungkin penguatan pakai feedback nih maksudnya ya. Jadi penguatan dengan umpan balik tuh. Yang close loop. Kan berarti tadi rumusnya apa? A dibagi 1 tambah beta A. Jadi A dibagi 1 plus beta A. Maka dia sama dengan A-nya adalah ini AV, kemudian penguatan tegangan dia 1000.
dibagi 1 tambah betanya 0,1 kan. 0,1 dikalikan 1000 gitu. Berarti berapa? Betul, 1000 dibagi 101. Dia sama dengan mendekati 1000 per 100 ya. Jadi kita boleh aja tulis, oh dia mendekati 10 gitu. Jadi ini adalah penguatan dengan umpan balik atau tadi kita istilahkan adalah XO dibagi XS. Gitu ya. Ini penguatan dengan umpan balik. Di sini diistilahkannya dengan AFB. Boleh aja. Jadi kita tulis di sini A dengan feedback gitu. Ya. A dengan feedbacknya adalah 10. Sedangkan jika penguatan tersebut berubah penguatannya menjadi 500, itu berapa? Sama kan? 500 dibagi 1 tambah 0,1 kali 551. Hampir mendekati 10 juga gitu. Diganti lagi juga nanti dia akan sekitar 10. Nah itu bedanya dengan tanpa feedback ya. Jadi dia selalu stabil gitu. Jadi penguatannya itu selalu 10 walaupun kecil. Tadinya 1000 bayangkan kan. Begitu feedbacknya dikasih, ternyata feedbacknya itu dia punya faktor yang besar penguatannya adalah 0,1. Sehingga penguatan dengan feedbacknya itu berubah menjadi 10. Kan kecil banget. Dari 1000 jadi 10 gitu. Tapi diganti penguatan berapapun juga dia nilainya enggak berapapun juga ya. Kalau di sini 10 dibagi 1 tambah 0,1 kali 10 berapa? 1 ya. 10 bagi 2, 5. Jadi kalau di sini kecil ya ngaruh banget betanya gitu. Tapi kalau di sini sangat besar, dia besarnya adalah 10 gitu. Nah mungkin yang harus diperbaiki nanti gimana betanya jangan terlalu kecil ya 0,1. Cuman kalau betanya 0,1 itu di depan 1 ya nggak akan ngaruh gitu ya. Itu terlihat ini walaupun penguatan berubah penguatannya karena faktor eksternal seperti suhu atau apa. Namun penguatan karena umpan balik praktis tidak berubah yaitu sekitar 10 kali. Oke, nah ini stabilitas penguatan. Jika A-nya 1000 plus minus 200 yaitu kesalahan penguatan tersebut adalah 20%. Nah dengan menggunakan umpan balik 0,01 itu penguatan dengan feedbacknya itu adalah sekitar 100 plus minus 2 volt. Dari mana ini? Masukkan lagi ke rumus yang tadi ya. Ini kita masukkan lagi ke rumus yang tadi jadi kalian bisa periksa A dengan FB dengan feedbacknya ya tadi A dibagi apa? 1 ditambah beta kali A. Gitu. Tulis aja di sini 1000 plus minus 200 dibagi 1 ditambah ini dalam kurung ya. Betanya 0,01 dikali A-nya 1000 plus minus 200. Jadi berapa ini? 1000 plus minus 200, tulis aja 1000 plus minus 200. Nanti kita hitung yang bawahnya jadi 1 ditambah berapa? 10 plus minus 2, ya kan? Nah, kalau kita hitung dia ada 2. Maksimumnya 1000 tambah 200, berarti 1200 per, enggak, 10 kurang 2, 8 tambah 1 per 9. Nah ini maksimumnya, minimumnya adalah 1000 kurang 200 itu 800 dibagi berapa ini? 1 ditambah 13 ya. Nah gitu. Oh ibu sih ngitungnya gitu ya. Cuman di sini ditulisnya 100 plus minus 2 ya. Nanti kita lihat ini berapa ini? 1200 bagi 9. Is karburator. Jadi dia nilainya 12 sekian. Tapi kenapa tulisnya 100 plus minus 2 ya? A dengan feedback. Berapa itu?
1.200 bagi 133 ya, betul. Kalau 800 bagi 13 61,54 ya. Kalau ngelihat kayak gini, dia kisaran outputnya sekitar segini dari 61,54 sampai 133. Di sini tulisnya 100 plus minus 2. Kalau Ibu sih ngelihatnya segini ya. Karena di sini plus minus itu kan bisa berapa aja. Jadi kemungkinannya itu bisa plus, bisa minus. Ini kalau dilihatnya mungkin di atas ditambah plus, di bawah plus juga. Kalau di atas minus, di bawah minus juga gitu. Jadinya segini nilainya. 100 plus minus 2 berarti 98 sampai 102 gitu. Ya, 98 sampai 102 kalau di sini. Berarti kalau kita bikin misalnya 1000 ini ditambah 200. Bawahnya juga ditambah ya 1 plus 12 gitu. 1200 bagi 13. 92,3. Oke, kemudian yang satu lagi dikurang ya, berarti 800 dibagi 1 tambah 8, 9. 88,8. Nyambung. Mana sih maksudnya? Negatif beta 0,01. Ibu lebih suka kalau kita ngitung seperti ini ya. Jadi dia lebih eksak nih, Ibu nggak ngerti ini maksudnya apa gitu. 100 plus minus 2 apakah A-nya dikalikan sendiri, kesalahannya dikalikan sendiri gitu. Ya kesalahannya dikalikan sendiri. Jadi dia kesalahannya dikalikan sendiri sama ininya dikalikan sendiri gitu. Kalau yang ini ya. Jadi kalau 1000 kali 0,01 kan berarti 100 ya. 100 dibagi 1 tambah 0,01 gitu. Coba Ibu kotak di sini ya. Jadi 1000 dibagi 1 plus 0,01 kali 1000 gitu. Ini berapa? 0,01 kali 1000 berapa? 10 ya. Jadi 11.000 bagi 11. 90,9. 91 ya kan? Ya. Kalau 1000 dibagi udah selesai segitu. Nah, sekarang kita lihat kesalahannya. Oh, bisa dihapus. Udah ya. Kita lihat kesalahannya, berarti kesalahannya adalah 200 dibagi 1 tambah 0,01 kali 200. Berapa itu? 200 dibagi 1 tambah 2 ya? 200 bagi 3 ya kan? 66,6. Enggak sama juga. Jadi angka ini Ibu nggak ngerti dari mana ini. Kalau kata Ibu kita lihatnya yang ini nih ya. Ibu mesti tanya ke Pak Ramdan ini. Lebih tepat sih kalau kata Ibu yang ini. Jadi dia nilainya dari 61,54 sampai 133 gitu. Kalau kita punya penguatan yang kesalahannya ini 20% dengan beta 0,01. Ini dia bisa bervariasi dari 61,54 sampai 133. Jadi kalau kita lihat ininya tengah-tengahnya berapa sih ini? 133 kurang 61,54. 61,54. 71,46 dibagi 2. Ditambah 61,54. Berarti ini 97,20. Betul tulisannya di sini aja ya. 97,27 plus minus tadi. Berapa tadi? 133 kurang 61,54 dibagi 2. 35,73. Nah gitu.
Nah, ini sebetulnya kesalahannya segini. Jadi ini berapa? 35,73 dibagi 97,27. 37%. Jadi kalau tadinya kesalahannya 20%, sekarang kesalahannya jadi 37% gitu. Dengan ada feedback. Nah, ini kesalahannya di sini ditulisnya menjadi 2%. Ibu nggak ngerti gitu ini. Kok kata Ibu sih segini aja. Karena tadinya kesalahannya 20% ya, 1.200 dari 800 sampai 1.200 gitu si penguatannya. Begitu kita masukkan ke sini ya sudah dihitung, kalau menurut Ibu jadinya 133 dari 61,54 sampai 133. Kecuali kita mau bikin 88,8 sampai sini 92,3 gitu. Dia turun tapi jadi kayak ini, kalau ini diambilnya jadi berapa yang ini? 92,3 dikurangi 88,8. 3,5 ya. Nah, ini mungkin lebih kecil jatuhnya, walaupun kita kalau punya kesalahan nih ya, kalau kita ngitung kesalahan itu yang fullnya itu sebetulnya kayak gini. Jadi kita hitung dari yang paling gede sampai yang paling kecil ininya apa namanya nilainya gitu. Kalau ini kan kayaknya yang plus plus yang minus minus gitu. Ibu nggak bisa ngelihat sih kalau kayak Ibu ini kenapa jadi 2% ya, kecuali coba kita hitung ini berapa. Kalau tadi di sini kesalahannya jadi 35,73 berapa? Iya 36% kan ya. Tadinya 1.000 jadinya 97,27. Oke, sekarang yang ini kalau kita lihat kesalahannya adalah berapa? 92,3 dikurangi 88,8. Nah, ini 3,5 ditambah 88,8 berarti dia 92,3. Gimana sih? 1,75 sorry. 88,8 ditambah 1,75 ya. Nah, ini 90,55 plus minus 1,75. Nah, 1,75 itu jadinya berapa? Ini 92,3 kurang 88,8 dibagi 2. Iya, jadi kan ini paling gedenya itu 92,3 dikurangi 88,8 itu adalah 3,5 ya. Gitu. 3,5 ininya range-nya. Maka nanti kita ambil titik tengahnya yaitu 90,55 plus minus 3,5 kan gitu. Nah 3,5 itu berapa dibagi 90,55 ini kesalahannya. Tadi kesalahannya berapa? 3,5 kok 3,5? Oh ya, 3,5 dibagi 90,55. Itu adalah ini kecil ya, 3,86% sama aja ya. 3,86% gitu. Oke, kalau kita melihatnya seperti ini. Tapi kalau kita punya sistem kayak gini ya kita harusnya ngider dari 61,54 sampai 133 gitu. Sebetulnya ya, karena ininya mau nggak mau kita dimasukkan ininya yang plus minusnya ke sini gitu. Nah, ini kalau dihitung ini mungkin jadi kesalahannya itu dari 3,86 sampai yang ini adalah 36% gitu. Kesalahannya dari 3,86% sampai 36%. Yang tadinya 20%. Ini 20% ya. Kalau 200-nya memang jadi lebih kecil, tadinya kan 1.000 jadi misalnya 97,27, yang 200 jadi 35,73. Nah, dihitung 2%-nya dari mana? Kalau ini dari 2/100 kan. Nah, kalau di sini 3,86 itu dari 90,55 gitu. Ya. Tergantung mau seperti apa gitu. Ibu sih lebih cenderung kita lihatnya ini karena kenyataannya jadi seperti ini. Begitu kita hitung dia akan melihat yang paling terbesarnya gitu.
Oke, ini nggak usah kan, nggak apa-apa ya. Kalau ada soal seperti ini, kita acuannya kita hitung satu-satu berarti. Yang 1000 kita hitung, yang 200 kita hitung, nanti di plus minuskan gitu. Ini kan 100 dari mana? 1000 dibagi 1 ditambah 0,01 kali 1000 gitu. Masing-masing dihitungnya. Yang 200 hitung sendiri, 200 dibagi 1 ditambah 0,01. Jadi dapatnya ini gitu. Walaupun menurut Ibu jadinya kurang tepat gitu ya. Nanti kita lihat kalau di buku seperti apa, di buku apa namanya? Iya, Boylestad ya, kita lihat aja. Oke, kita lanjut saja yang ini, kita tidak usah diinikan dulu, tapi kira-kira perhitungannya kayak gitu ya. Oke, lanjut soalnya ini feedback masih banyak. Nah, nanti hubungan umpan balik ini istilahnya adalah topologi ya. Topologi feedback itu ada 4 jenis ini. Seri tegangan yang disebut dengan series shunt, paralel tegangan shunt, seri arus series, paralel arus series. Shunt series, sorry. Kelihatan nggak tulisannya? Ini jadi ada 4 topologi umpan balik. Shunt itu sebetulnya kan tegangan. Shunt itu artinya paralel. Kalau kalian pada punya ini enggak? Multimeter. Ada? Mahasiswa elektro. Oh iya. Kalau mahasiswa elektro itu harusnya punya multimeter gitu. Karena ketika kita punya multimeter, kita coba-coba kan ngukur nih. Multimeter itu alat ukur tegangan. Multimeter kalau yang minimalis itu buat kita alat ukur tegangan, arus, udah ya bisa DC, bisa AC. Nanti di dalamnya bisa ngukur kapasitor, mungkin ada yang lebih tinggi speknya gitu. Kalian nggak penasaran nih mengukur tegangan yang di situ? Ayo coba. Ya itu pakai multimeter kan, yang keluar dari situ berapa kira-kira? Volt. Masa? Udah pernah ngukur belum? Belum, baru katanya kan? 220 voltnya apa? Efektif. Pernah dengar istilah efektif? Ya, efektif. Jadi kalau kita lihat 220 volt, dia efektif sebetulnya dia nggak 220 volt banget gitu. Mungkin sekitar 210 gitu. Karena nanti si alat ukur itu yang kita punya spesifikasinya mungkin agak lebih rendah daripada alat ukur yang dimiliki oleh orang-orang yang bekerja di industri gitu. Sehingga pas ngukur itu berapa frekuensi yang keluar dari PLN? Ada yang tahu? Frekuensi sinyalnya. Bentuk sinyalnya apa? Lurus kah? Meliuk-liuk, belum pernah lihat ya? Dia bentuknya sinusoid. Kenapa dia bisa berbentuk sinusoid kalau yang dari PLN? Hah? Karena apa coba? Pernah mengunjungi Saguling atau pembangkit listrik? Karena AC, betul. Tapi dari itunya, dari apa namanya? Alatnya. Ada apa di sana? Ada generator, ada apa lagi? Turbin. Tapi itu kalau pakai air ya, pakai turbin. Tapi biasanya dia turbin itu nanti muter generator itu muternya gini. Gitu, gede banget. Belum pernah masuk ya. Kalau kita ke situ, kita ngobrol tuh nggak kedengeran gitu. Jadi harus pakai bahasa isyarat. Bisa kedengeran, cuma harus teriak-teriak. Karena suara itu kenceng banget. Terus kan generator itu bentuknya kayak zaman dulu itu kalau ada sepeda, sekalian sepedanya bisa nyala pakai dinamo. Nah, karena hasil kayuhan kaki kita. Iya, kayuhan kaki kita kan kayuhan kaki kita gitu 360 derajat gitu. Jadi kayak gitu generator itu dia bentuk jadi membentuklah dia sinusoidal. Kebayang kalau frekuensinya besar sekali, padahal itu generatornya itu gede banget, mungkin gede banget gitu. Biasanya impor, iyalah impor, kita nggak pernah bisa bikin gitu.
Itu frekuensinya berapa? 50 Hz. Jadi kalau kalian mengukur di situ, pakai multimeter nggak akan kelihatan. Pakai osiloskop, itu mata kita sakit. Kenapa sakit? Enggak sinus. Bukan, karena dia kedip-kedip. Kayak kalau lampu neon kedip-kedip kan sakit ya mata kita. Kan ini kok nyala gini enak gitu. Tapi kalau dia udah mulai rusak ininya, terus dia berkedip-kedip kan pusing. Nah itu juga gitu, karena dia hanya 50 Hz, si osiloskop itu tidak bisa menampilkan dengan baik sinyal sinusoid. Kita tuh paling enak, paling nyaman melihat sinyal ketika frekuensinya 1000 Hz gitu. Kalau 1000 Hz sampai berapa ya? Lebih tinggi, asal masih, jadi begitu lihat di osiloskop masih bentuknya tidak kedip-kedip. Semakin rendah frekuensinya dia akan berkedip. Apalagi kalau 1 Hz, tok, tok, tok gitu. Nah itu 50 Hz keluar frekuensi dari jala-jala PLN itu 50 Hz. Kenapa? Karena generatornya besar. Di Indonesia hanya bisa memakai 50 Hz. Hanya bisa ya, jadi kita karena sudah standarnya segitu, jadi impor dari Jepang. Biasanya dari Jepang, kalau yang Ibu tahu ya, karena Ibu yang Ibu kunjungi itu ada yang di Purwakarta itu apa istilahnya? Jatiluhur dan Saguling. Kemudian ada juga yang di Kamojang. Kamojang itu pakai PLTG alam lagi. Gas alam. Oh yang di Jatiluhur pakai danau di Bendung kan, Bendungan. Kalau di sana juga di Bendung, kalau yang di Saguling. Dari Sungai Citarum di Bendung di atas tuh. Terus dialirkan ke bawah menggunakan turbin. Si turbinnya menggerakkan generator gitu. Jadi airnya itu menggerakkan generator itu menghasilkan listrik berapa megahertz lah gitu. Untuk mensuplai sejawa Barat, mungkin sejawa Bali lah. Kalau yang PLTG itu hanya 20 kHz gitu. 20 kilo ampere sedikit. Kita pakainya banyak banget. Pernah satu masa rusak semua. Terus sambung menyambung sejawa Bali gimana? Gelap gulita. Ya. Wah itu 3 hari ya mungkin. Nggak punya listrik. Gimana rasanya? Lari ke PLN kan? Lari ke mall. Kenapa di mall ada genset, pakai genset mereka gitu. Sebetulnya kita juga bisa kalau misal kalian pinter nih, anak listrik, anak elektro pinter, pakai motor aja, motor kita diisi bensin, nanti beli inverter, itu rumah kita kalau nggak ada listrik bisa dinyalakan pakai motor kita. Gitu. Bisa, jadi rumah kita nggak akan gelap gulita, nyala, bisa HP, cuman kalau misalnya providernya off juga ya kita nggak bisa apa-apa. Ya misalkan providernya apa, Telkomsel, Excelnya mati, tapi saat itu provider semua nyala gitu. Jadi kita mall itu rebutan apa namanya? Karena kita ingin semuanya nyala kan. Terus beli lampu emergency kayak gitu ya. Kenapa cerita itu ya Ibu? Ini paralel tegangan itu jadi gitu. Jadi kok kita pakai apa tadi? Multimeter, bagaimana cara mengukur tegangan di situ? Tinggal dicolokkan kan 2 ya, mana ini misalnya ada kok gitu, dicolokin 2. Nah itu adalah diukurnya adalah secara apa? Paralel. Jadi ini misalnya ini adalah probe positif, yang ini probe negatif kan, yang keluar dari multimeter. Itu langsung dicolokin di situ. Nah ini namanya dipasangnya secara paralel, berarti langsung si voltmeternya nanti langsung mengukur berapa volt yang terukur dari jala-jala. Itu cara mengukur tegangan. Nah, kalian harus sering praktikum, artinya sering nyoba. Kan kalau pakai simulator tinggal ditempel-tempel ya, jelas gitu, nggak merasakan gitu. Kurang kalau menurut Ibu sense of keteknikan itu kurang gitu. Nah, kalau mengukur arus itu susah banget. Kenapa susah? Gimana ya? Susah. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Nah itu maksudnya seri gimana? Harus seri, betul. Kalau mengukur tegangan harus paralel ya? Kalau mengukur arus harus seri. Seri itu gimana?
Ini ada jalur nih. Kita mau ngukur arusnya. Seri. Berarti si multimeternya dipasang secara seri. Gimana caranya masang secara seri? Disisipkan. Ini ada kabel nih. Mau diukur arusnya. Caranya gimana? Kita pasang. Iya, harus dipotong dulu. Harus dipotong dulu jalurnya. Itu yang agak sulitnya di situ. Dipotong jalurnya baru disisipkan ke situ ampere meter. Jadi kita mengukurnya secara seri. Makanya di sini kalau disebut dengan series berarti dia adalah arus gitu. Kalau shunt itu adalah tegangan, ya paralel. Shunt itu artinya paralel. Itu adalah tegangan. Jadi kok kita istilahkan paralel tegangan ya shunt gitu. Kalau seri tegangan berarti series shunt. Seri arus, series. Ya, arus itu. Jadi kita ingatnya ke situ, maksudnya ke situ. Jadi pada prinsip itu dipasangnya kayak gitu memang nanti kita lihat ininya ya. Ininya, nah ini lihatin, series shunt. Nah ini, berarti disisipkan kan? Nah berarti ini seri sifatnya. Di outputnya shunt, ini tegangan, ini paralel yang ini. Ini adalah topologi seri tegangan atau seri shunt. Kalau bahasa yang ada di buku Boyle-Side itu namanya voltage series. Voltage series ini. Voltage series itu karena memang sisipannya seperti ini. Diperbesar, jadi ini cirinya impedansi input diperbesar, impedansi output kecil. Untuk yang voltage series atau series shunt. Diapalin aja. Oh ya, ujian kalian pasca UTS itu boleh buka buku gitu. Walaupun sebelumnya juga buka buku kan, ya enggak? Karena enggak kelihatan. Harusnya close book gitu. Tapi ya sudahlah gitu. Berhubung pandemi jadi toleransinya lebih besar. Kalian tuh pada buka buku, mau nyontek mau apa? Sabodoti gitu. Iya kan tetap gimana? Begitu on offline ujiannya ketahuan beda banget. Tapi nanti kita offline mungkin ya. Aneh ya, kalau kuliah pengennya offline, tapi kalau ujian pengennya online. Aduh, masalahnya kalau kaliannya bisa belajar nggak apa-apa. Maksudnya ibu mah nggak peduli. Maksudnya gini, kalian nyontek juga nggak masalah. Asal dari nyontek itu ada belajarnya. Bukan nyontek mati yang buta gitu. Nggak dapat ada tambahan apa-apa, rugi. Jadi nyontek itu harus bikin kita pintar. Lah, memang orang bisa pintar itu reverse engineering, nggak tahu? Istilah reverse engineering. Beli hasil akhirnya balik ke awal. Ya jadi misalnya beli F-15 gitu kita. Beli F-16 dari Amerika gitu misalnya. Kita beli ininya, barang jadinya, terus dibongkar. Dibongkar nanti kita bisa bikin F-16 yang sama persis. Nah itu namanya reverse engineering. Belajar seperti itu. Kok kalian misalnya pergi kemana, entah ke Korea atau apa, itu masuk ke industri mereka, kalian harus bisa ya punya intuisi reverse engineering tadi gitu. Jadi bisa membongkar, bisa nyontek ilmu mereka. Kan itu nyontek tapi memintakan gitu. Seperti itu. Ini nggak selesai bahas nih nanti. Oke, kita lihat ini. Ini penguatan umpan balik VO per VS ini diganti ya. Oke, ini kok gini ya? Apa ini maksudnya? Lu pengen yang versi ininya. Oh, ini kalau kita punya pakai penguatnya apa? Yang penguat hybrid ya kan? Ini kalau HFE IB ingat nggak? Ini ada Z input, ini ada Z output di ini op-amp. Sorry, ini op-amp. ZI yang sama dengan 0, ZI-nya tak hingga, Z outputnya 0. Ya kan ini terbuka di op-amp nih.
Ini juga bisa kayak OPM, tapi di sini betul-betul ini 0, di sininya tak hingga gitu. Ini OPM dibalik nih. Sama-sama OPM. Habis ininya apa? Habis apanya waktu? Belum. Ini ngomongin OPM aja nggak selesai. Apa namanya ceritanya? Habis baterai. Jadi yang atas itu OPM, cuma ZI-nya tidak ideal. Jadi Z inputnya diadakan. Tapi kalau kita bikin Z inputnya sama dengan tak hingga, artinya apa? Gimana tuh bentuknya kalau tak hingga Z inputnya? Apa? Open circuit, betul, kayak yang di bawah. Nah, open circuit kalau tak hingga. Kalau Z outputnya 0, short circuit, betul. Jadi kalau Z outputnya 0 itu short circuit, itu kayak yang di bawah. Ini mati. Kayak ini sekali. Sedikit. Gitu. Jadi seperti yang di bawah itu adalah OPM ideal. Oh, harusnya di sana ya bisa. Karena di situ juga bisa sih. Gitu ya. Ini ceritanya sudah ditempelin OPM. Jadi si A-nya itu diganti sama rangkaian OPM. Kemudian ini juga OPM. Ini adalah untuk A-nya, ini untuk betanya ya. Beta, nah ini adalah topologinya voltage series seperti ini. Kelihatan di outputnya tegangan, di inputnya ada series gitu. Voltage series atau seri tegangan ya. Seri tegangan. Gitu. Oke, kita lihat yang berikutnya apa. Ini kita kalian di ini aja ya, di apa namanya? Nanti ini ada apa sih? Ada turunannya di buku Boylestad. Jadi kalian tinggal pakai. Biasanya walaupun kita offline itu boleh open book gitu. Tapi tidak open friend. Not open friend ya, hanya open book saja, open catatan. Kalau nggak salah, bukan, dan tidak hanya open catatan segala macam. Kalian harus bikin satu catatan lembar 1 A4 bolak-balik. Dari sekarang sudah mulai dicicil. Segini, tulisnya mungil-mungil. Beneran, itu ingat Ibu angkatan tahun berapa ya waktu itu? Siapa ya namanya juga. Biasa anak perempuan kan rajin bikin. Dan dia memang ujiannya juga 100 gitu. Benar. UTS 100, UASnya 100. Dan saat itu offline, belum pandemi gitu. Itu dia jadi benar-benar inilah. Itu kata Ibu juga, jadi cutting kalian itu sangat rajin bertanya. Tiap masuk, ayo aja, ibunya sampai pusing gitu. Dikasih pertanyaan ini materinya nggak masuk-masuk gitu. Tapi itu dia bikin sampai akhirnya diikuti oleh adik-adik kelasnya nih, bagus. Jadi diikuti. Tulisannya mungil-mungil, jadi dia bikin kayak berapa garis gitu. Cuman Ibu nggak bawa ya, harusnya diperlihatkan ke kalian gimana caranya dia bikin resume-nya itu. Gitu. Dia bikin mulai dari, bahkan mulai dari dioda dia sudah bikin gitu. Dari dioda, padahal kan harusnya dari sejak UTS aja ya materinya gitu. Kita kalau dari UTS berarti dari FET ya. FET DC, AC, terus apa tadi? Respons frekuensi. Nah ini umpan balik negatif, itu ditulis semua. Umpan balik positif gitu. Ini apa sih, ini gambar apa? Nah ini VO per VS. Oh ini dia, jadi kan tadi udah bikin nih.
seperti ini, terus akhirnya di resume, jadi VO per PS-nya bisa jadi kayak gini. Nah ini sudah dirangkum jadi seperti ini. Ini jadi Z input, ini jadi Z output. Jadi dibikin satu penguat yang seperti op-amp gitu, tapi hasil dari hasil perhitungan yang sudah ada di sini. Oke, kita coba lihat, yang dari buku ya, dari buku apa namanya? Electronic device. Ada? Belum ada. Kita lihat yang ini apa tadi kita ya? Oh, suara ibu keluar di sana. Itu dia. Kita cari feedback. Banyak banget. Nah ini feedback and oscillator circuit. Ini topologinya sama yang tadi ya, kan kayak gini. Yang di rumah bisa lihat kan. Nah ini kelebihan dan kekurangan dari feedback gitu. Jadi kita, nah ini adalah topologinya ada 4 ya. Ini voltage series, yang ini voltage shunt. Yang ini, kalau yang ini berarti current series. Ini kan voltage series nih, voltage series, atau tadi istilah di buku parameternya apa? Seri tegangan. Yang ini adalah paralel tegangan. Yang ini seri arus. Yang ini yang mana? Dari cara menyambungkannya, tadi kan Ibu ceritanya, makanya bagaimana kita mengukur menggunakan multimeter. Ini kalau bagaimana kalau arus, gimana cara ngukurnya? Diputus dulu kan? Nah ini kita lihat, ini kan diputus nih. Jadi seri tegangan outputnya itu paralel tegangan. Nah, kalau yang ini kan tidak diputus, berarti tegang. Bukan paralel tegangan. Nah, kalau yang ini seri arus, ya betul. Yang ini paralel arus, gitu ya. Jadi seperti itu ininya, bacanya. Nah ini istilahnya voltage series, yang ini voltage shunt feedback. Voltage shunt feedback yang ini. Voltage shunt. Yang mana sih voltage shunt yang ini kan? Kok enggak gitu ya? Tadi kita bacanya apa tadi ini? Oh ya betul kan, voltage shunt kan tegangan paralel tegangan gitu. Kalau yang ini paralel arus ya, atau current series, yang ini current series. Kalau yang ini current shunt ini gitu. Iya gitu. Kita lihatnya output itu current, inputnya shunt gitu. Ya di sini kan current shunt. Jadi jangan terkecoh sama simbol ini. Jadi yang kita lihat adalah bagaimana ini diputus sama menempelkan ininya. Gitu. Menempelkan rangkaiannya. Nah ini sudah ada, sudah terangkum sebetulnya semuanya di sini. Nah ini sudah ada semuanya.
tinggal dipakai mana ya? Ibu mau nunjukin. Nah, ini sudah ada ininya. Tinggal dipakai saja gitu. Apa sih persamaan-persamaannya? Oke, kita tidak akan membahas lebih jauh. Nah, ini yang tadi Ibu katakan, dia tadinya A-nya segini, misalnya 1000 jadi 10 kan. Ketika A-nya 1000 tinggi, tapi bandwidth-nya rendah. Begitu dikasih feedback, A-nya jadi 10, tapi bandwidth-nya jadi lebih lebar. Ini dideplein. Kalau memang tek gitu, cuman bandwidth-nya lebih lebar dan ini lebih stabil gitu. Jadi yang ini dengan feedback, yang atas belum ada feedback. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi yang ini sudah ada semua, nanti kalian tinggal lihat ada di buku gitu ya. Ini topologinya apa? Nah, ini soalnya kayak gini. Kalian disuruh mencari topologinya di antara 4 itu. Ini masuknya topologinya apa? Jadi ya memang kan tadi A-nya itu bisa FET, bisa op-amp, bisa BJT gitu. Si A yang tanpa feedbacknya itu gitu. Kayak gini, jadi soalnya nanti bakal kayak gini, tapi Ibu sarankan kalian ini aja apa namanya, lihat aja di buku ini ya, dihafalin aja. Karena agak sulit membahasnya. Jadi kita lihat ke sini, di sini sudah ada nih kayak ini, ya kan? Sama. Ini sama persis nggak dengan yang tadi yang ada di sini? Sama, ya. Nah ini adalah masuknya adalah nih voltage series feedback. Iya, voltage series feedback ini sebetulnya jadi dipotongnya di mana di sini? Ini adalah feedbacknya. Outputnya di sini, jadi voltage ya seriesnya di mana? Nah ini di sini jadi dari inputnya dari outputnya ini seriesnya ada di sini. Kan agak sulit melihatnya, tapi kalian udah aja ambil, lihat, pelajari gitu. Sudah ada di sini, nah biasanya diambil yang sudah jadi. Ya kalian belajar aja gitu. Ini voltage series, baca ininya, di sini rangkaiannya seperti apa? Nanti kita lihat. Nah, Ibu belum ke latihan ya. Nah, ini bisa, ini juga adalah voltage series feedback. Kelihatan dari input ke outputnya itu masuknya secara seri. Ini adalah voltage series feedback juga. Ya. Yang ini bentuknya current series. Kemudian yang ini adalah bentuknya current series. Sudah banyak contohnya di buku ya. Tolong dilihat di ini kan. Ini adalah ada yang bentuknya voltage shunt yang ini. Oke, yang ini adalah voltage shunt juga. Kemudian udah ya. Ibu rasa seperti itu ininya. Nah sekarang kita coba latihan yang ada di buku aja. Ini sebenarnya latihannya yang sama dengan yang ada di sini. Ya. Permulaan kita tahu dulu, oh ini voltage series gitu. Kalau voltage series terus mengacunya ke yang tadi, ke persamaan yang ada di buku tadi, yang di awal. Nah ini, kalau voltage series Z inputnya kayak gini. Z outputnya seperti ini gitu ya. Kemudian nanti apa lagi? Nah ini VO per VI, voltage shunt VO per II. Ini harus dihafalin yang ininya. Jadi kalian bekalnya adalah ini ya, tabel 14.1 ya. Disimpan dulu tabel 14.1. Kemudian sebetulnya tabel 14.1 aja juga nggak cukup. Karena harus ada diturunkan gitu. Tapi di situ tuh sebetulnya kalau menurut Ibu sudah cukup lengkap. Misalnya di sini ada mana tadi. Nah ini betanya VF per VO kan. Ininya IF per VO, current seriesnya. Semuanya sudah ada di sini. Ininya apa sih data-datanya ya, tinggal dipakai aja. Lalu bagaimana sifatnya itu ada juga di
yang ini. Nah, ini tabel ini. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat di soalnya. Ini tadi adalah voltage shunt. Tahu voltage shunt-nya dari mana? Outputnya dia adalah tegangan, ya. PF dengan VO-nya itu tegangan. Kemudian dari output ke input, nah ini series disisipkan. Kan nggak langsung paralel dari sini ke sini, tapi yang ini. Jadi dia terbuka, makanya dia voltage series gitu. Caranya adalah menghitung dulu A-nya, A tanpa feedback dulu. Jadi step-stepnya itu kalian harus hitung A tanpa feedback dulu. Feedbacknya dibuka, A tanpa feedbacknya berapa? Oh ini kita tahu min GMRL. GMRL-nya berapa? RL-nya. Nah ini RL-nya adalah RD, RO, kali R1 plus R2. Dari mana ini? Harus dibikin, berarti di analisa AC-nya juga harus dibuat ini. Analisa AC-nya seperti apa? Kita bikin aja ya ini. Ini gambarnya dari figur 14.7 ya ini. Yang ini. Nih. Calculate the gain without and with feedback. Nah, biasanya pertanyaan untuk rangkaian feedback negatif itu pertamanya adalah hitung penguat tanpa feedback dulu. Berarti penguat tanpa feedbacknya berapa? Kita tahu oh A-nya sama dengan min GMRL. Taunya dari mana? Dari rangkaian ini kita lihat, oh ini min GMRL memang gitu. RL-nya apa? RL-nya adalah RO paralel RD. RD-nya apa? Diketahui RD-nya yaitu 10 kilo ini. RO GMRL. Ini dari mana taunya min GMRL? Sudah Ibu jelaskan waktu dianalisa AC gitu. Kalau rangkaian yang seperti ini, tapi ini R1 R2-nya dilepas dulu ya. Itu adalah RO RD dulu, nah ini. Enggak ada R1 R2. Dapat 5 kilo RL-nya. Mau lihat itunya dari mana ya? Atau Ibu bisa buka buku 2 enggak ya di sini? Bisa mungkin ya. Kita buka lagi electronic device and circuit. Ini kita copy. Kita buka lagi. Kita cari yang mana tadi? GFET, bukan. AC analysis. GFET. Ada. Ini aja. FET amplifier 481. Apa kita lihat ini? Sudah BJT. Kenapa Ibu ke sini? Di sini ada resume. Kalian udah baca resume-nya? Nah, resume itu sebetulnya kalau kalian punya ya, tinggal lihat, jadi nggak usah buka-buka buku lagi gitu. Ini lama. Oh ininya ini mungkin apa tadi? FET amplifier ya. FET amplifier di sini di halaman terakhirnya ada resume ini yang Ibu bilang tadi, min GMRL-nya bisa kalian lihat dari sini. Sebetulnya harusnya bisa diturunkan gitu. Ini kan
sudah pernah kita bikin yang kayak gini. Ini adalah rangkaian yang tadi ya. Tadi rangkaiannya seperti apa? Kita lihat. Nah kan tadi rangkaiannya seperti ini nih. Di inputnya itu self bias ya. RG-nya sudah dianggap tak hingga atau terbuka di sini. G. Nah ini berarti outputnya kita ambil aja yang kita lihat dari ini. Jauh. Di belakang ini sebetulnya sudah ada resume-nya. Ambil resume-nya yang demosfet. Nah ini. Nah ini minus GM RL. Ya, kayak gini. Minus GM RD paralel RL. RL-nya, RO-nya kan nggak ada. Jadi RD itu RD paralel RO gitu. Nah nilainya harusnya segini. Yang ini. Tapi RD-nya paralel RO karena di rangkaian kita ada RO-nya. Di sini RO-nya tak hingga gitu. Di sini kebanyakan RO-nya dilepas ya nggak ada gitu. Jadi karena di RO-nya nggak ada, jadi RO-nya itu tidak dicantumkan. Kalau ada RO, RO-nya kita pasang. Jadi RD paralel RO gitu. Makanya nanti berapa A tanpa feedback-nya min GM RL. RL-nya apa? RL-nya adalah RO paralel RD. Kenapa paralel RO? Karena di rangkaiannya ada RO gitu. Kalau tadi di resume RO-nya tak hingga atau terbuka. Di sini ada RO sehingga RO paralel RD. Gitu. Nah, jadi langkah pertama adalah menghitung penguatan tanpa feedback. Sesudah dihitung, ternyata hasilnya adalah min 20. GM-nya dari mana? GM-nya diketahui ini. Nah, rangkaian ini di GM-nya diketahui. Jadi ada yang rajin banget GM-nya ngitung lagi padahal sudah diketahui gitu. Sayang waktunya kata Ibu, kalau udah paham, oh GM-nya diketahui ya tinggal masukin aja gitu. Ya. Dihitung nggak salah, cuman kita menempatkan kapan menghitung kapan enggak gitu ya. Jadi di sini GM-nya sudah diketahui, jadi kita tinggal masukkan ke sini. Dapat aja penguatan tanpa feedback-nya adalah min 20 gitu. Min 20, kemudian kita hitung betanya. Betanya dari mana? Nah, ini betanya itu adalah rumusnya apa sih beta? Untuk voltage series VF per VO. Jadi kita lihat VF per VO. Nah, ini VF per VO. Untuk voltage series ada di sini, jadi balik lagi ke sini. Betanya untuk voltage series itu adalah VF dibagi VO. Di rangkaian ini VF-nya di mana? Bolak-balik ya, soalnya biar kalian bisa melihat ininya. Jadi bikin pusing. VF-nya di R2, VO-nya di sini. Maka VF-nya berapa? Ini kita betanya kan harus ditulis ya. Betanya sama dengan VF per VO. A tanpa feedback ya sama dengan minus GM RL. RL-nya sama dengan tadi apa? RO paralel RD. Ini minusnya. Minus GM. Gitu. VF per VO. VF-nya itu adalah di R2. Jadi R2 dibagi R1 tambah R2. Gitu. Ini betanya. Maka berapa A dengan feedback? A, kan ini A tanpa feedback ya. Yang atas A tanpa feedback ini. A dengan feedbacknya jadi berapa? Apa? Ya, A dibagi. Gimana? A dibagi 1 tambah beta A gitu. Jadi masukkan ini angka-angkanya. Kita dapat langsung A dengan feedback. Jadi A-nya nanti dimasukkan. GM-nya kan tadi sudah diketahui dia nilainya berapa? 20 kan?
20 dibagi 1 tambah ini R2 per R1. R2-nya tergantung dari soalnya. R1-nya 80, R2-nya 20, berarti berapa? 0,2. Minus ya, lupa Ibu. Ini harus pakai minusnya. Kalau nggak pakai minus nanti salah. Ini minus. Karena plus di sini ke sini feedback jadi dia minus. Ini minus, ini minus. Maka betanya nanti min 0,2. Min 0,2 ini minus. Dikali min 20. Jadi berapa nih? Lupa ini ada minus nih. Berarti min 20 dibagi 1 ditambah min 20 kali min 20 kali 0,2. 4 ya. Jadi sama dengan berapa? Min 20 bagi 5. Min 4 gitu. Jadi penguatan dengan feedbacknya adalah min 4. Ini penguatan dengan feedbacknya adalah min 4. Gitu. Nah berarti yang pertama harus kalian definisikan tadi topologinya dulu. Topologinya sudah selesai, hitung penguat tanpa feedback. Sudah penguat tanpa feedback, hitung feedbacknya, betanya, baru dihitung penguat dengan feedback. Gitu. Nanti dari penguat seperti ini, balik lagi bagaimana Z inputnya, bagaimana Z outputnya, pakai rumus-rumus yang tadi. Gitu. Kayak gitu. Oke, kita lihat lagi. Kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 10. Kalau offline itu harusnya kan 3 jam, ya kan? 3 jam, tapi bukan 3 jam, 50 menit kali 3. Berarti berapa? 150 menit. Tapi kita suka bikin jadi 2 jam aja. Gitu. Ya. Berarti sampai jam 10.30. Yang di rumah tidak bersuara nih. Bangun, bangun. Ayo bangun ya. Nggak kedengeran, jadi padahal kalau ketemu sih dia ini ya. Oke, ini voltage series yang pakai op-amp. Sama caranya seperti gitu juga. Jadi hitung dulu A tanpa feedback, masukkan A dengan betanya dan seterusnya. Gitu. Selalu seperti itu cara prosesnya ya. Hitung tanpa feedback, hitung beta, hitung A dengan feedback. Oke, kita lihat yang current series sekarang. Beda menghitung voltage series dengan current series ya. Jadi kita harus lihat ininya dulu, apa namanya, kayak kerumusnya dulu nih, kayak apa sih? Ini udah di sini lagi. Kucing buta. Menurut kalian kita bakal perang dunia ketiga nggak? Emang gue pikirin. Kalian mikirin nggak? Aduh. Kalau perang dunia ketiga gimana? Kayak kita Indonesia bakal kebanjiran ini pengungsi katanya. Karena kita tidak perang. Ya? Apa tuh? Apa itu? Aku nggak, ibu nggak ngerti, tapi kalian pada ketawa gitu ya, ibu ikutan ketawa apa gitu maksudnya? Bayi RF? Game perang biasa. Game perang. Game. Ya, banyak yang main game jadi pada bisa nembak sekarang. Oh benar, nembaknya beneran tapi. Oh benar. Jadi sama dengan anak saya juga gitu. Biasa main game mobil misalnya, begitu main naik mobil beneran gimana caranya? Hantem-hantem aja. Karena biasanya main game mobil beneran. Aduh, korban game kayak gitu. Ini ibu mau nyari apa tadi? Feedback ya. Feedback dan osilator. Nah, gitu. Aduh, kalian kebanyakan main game, jadi imajinasi game seperti itu.
Oke, nah jadi kita pakai ini voltage series. Ini bagusnya di PowerPoint ya, lihatnya ini. Kita pakai ini. Jadi kalau current series dia VF per IO. Ini soalnya di sini. Nah, VF-nya ada di mana? Kalau menurut kalian di sini feedback-nya ada di mana? Yang mana? Ini VO-nya. Dia tuh current series. Kalau current series berarti inputnya seri kan. Nah, si feedback-nya di mana? Di 510 ohm. Betul, di 510 ohm ini adalah feedback-nya. Di sini. Jadi 510 ohm itu jadi feedback ini betanya sama dengan min RE. Karena dia milik input. Jadi dari sini ke inputnya lewat sini. Tapi dia ini kan tegangan nih. Tegangannya di sini. Kan dia current series. Kalau current berarti bentuknya dia gimana sih kalau current? Nih. Current berarti outputnya kayak gini kan? Series nih. Di outputnya seperti ini, di inputnya kayak gini. Current series. Coba kita lihat ini. Ininya di outputnya kayak gini, terbuka di sini. Inputnya ada di sini. Jadi kalau kita lihat nih, ini dia tegangannya di sini. Nah ini tegangannya di sini. Gitu. Jadi dia terbuka di outputnya, ininya. Jadi dia apa ini? Current. Ke inputnya dia kan ke sini. Tapi terbuka juga di sininya. Yang di sininya itu terbuka. Makanya nanti yang jadi feedbacknya adalah yang ini. Kita lihat kan dia terbuka nih ininya. Kok di sini? Sorry, maaf. Ini. Nah, ininya terbuka. Jadi feedbacknya masuk ke ground yang ini. Ini ada RE. Jadi kalau kita gambar di sini, ini tadi ada apa? Ada RE ini kita kasih merah aja ya. Nah, ini ada apa di sini? RE kan gitu. Nah, ini RE-nya. Ini RE. Dari RE masuk ke sini, dari ground ke sini. Ini ada apa di sini? VO gitu. Yang tadi makanya di sini tipenya ini di sini sih tempelin RL ya. Di sini tempelin RL tapi di sininya adalah kalau nggak ada RL gimana? Terbuka kayak gini. Jadi bentuknya seperti ini. Gitu. Ya. Jadi feedbacknya ada di RE-nya. Hanya karena dia feedback dia negatif gitu, min RE karena dia punya PF per IO-nya nanti negatif, arusnya terbalik gitu. Jadi RE. Betanya ada di min 510. Yang susahnya di situ. Maksud Ibu makanya kita kalau dikasih soal nanti pas ujian, hafalin aja ini gambar-gambar yang sudah ada di Boylston gitu. Tapi kalian harus paham kan nggak main itu ya, oh ini apa, kan angkanya mungkin diganti, apanya diganti gitu, sedikit diubah itunya rangkaiannya, nanti kalian cocok-cocokin yang mana gitu, karena kalau analisis sendiri itu lumayan ini, ada lumayan, dari dulu juga Ibu sih kalau udah mulai feedback, ya udah hafalin aja ini gitu, makanya open book nanti kalau ujiannya gitu ya. Oke, terus langsung masuk ke sini, hitung-hitungannya. Tidak sama dengan voltage series, diterapkannya adalah current series. Kalau voltage series kan VF per VO. Kalau current series apa? Nah, lihatnya kemana? Ke yang ini. Ke yang tabel ini. Tabel ininya harus ditulis supaya kita nggak terjebak ngerjainnya current series yang dipakai voltage series ya jadi salah gitu. Jadi harus konsisten. Kalau misalnya oh ini rangkaiannya apa? Current shunt. Yang diterapkan adalah rumus-rumus yang current shunt. Gitu. Kalau current series yang diterapkan rumus-rumus current series dan seterusnya. Jadi jangan sampaikan kebiasaan mungkin kita seringnya mengerjakannya voltage series, semua topologi kita terapkan. Nah sembarangan gitu. Gimana supaya sensitif terhadap ini? Latihan. Jadi latihannya harus banyak. Gitu ya.
Berarti dari sini terapkannya yang ini. Oh ini karena dia current series maka VF per IO betanya. A-nya IO per VI. Hitung A tanpa beta. Tanpa beta. Hitung A tanpa feedback. Bukan VO per VI. Tapi apa? IO per VI gitu. IO per VI. Nah, IO per VI gimana? Ya harus dilihat dari sini IO-nya ada di mana. Ya, IO-nya ada di mana? Ada di sini. IO-nya ada di V output. Dia adalah, ini harus diganti ke rangkaian yang analisa AC. Gitu. Nanti kalian lihat dia dapatnya segitu. H min HFE dibagi HI atau HFE. Kita bikin dulu ya, apa sih namanya? Pakai, ini udah jam 10.20. Oke, kita bikin dulu ini rangkaiannya. Ada pertanyaankah? Ini ada, ini ke ground. 470 ke ground. Terus di sini ada ground juga. VI, terus dari ini 470. Dari sini dia masuk ke HIE. Lalu RE, nah ini ada RE. Yang jadi feedbacknya RE. Di sini ada HFE IB. Ini IB ya, IB kecil. Di sini HFE IB. Di sini ada HOE, tapi anggap aja HOE-nya Tahingga. HOE, oke HOE-nya Ibu tambahin dulu. Lalu ada R yang ini yang 2,2 kilo ke ground. Nah ini VO. Gitu. Nah ini betanya kita kurungin ya biar kelihatan isi betanya. Gitu. Dari sini ini adalah HIE. Ini HFE IB. Kita mau ngitung apa? Arus output kan? Apa tadi? IO per VI. IO per VI. IO-nya ada di mana? Di sini. Ini adalah R yang 2,2 ya. IO-nya adalah VO dibagi RC. VO dibagi RC berapa? Ini arus ini kayaknya HOE-nya kita anggap dia ini kan 900 ohm ya. HFE IB di sini 120. Dia arusnya kalau ini enggak ada dia lari ke sini. Jadi ini ada pembagi arus yang ke sini. Yaitu tadi besarnya segitu. Sorry. HFE, VO-nya adalah HFE IB kali RC sebetulnya. Ini RC-nya ada nggak? Nggak masuk ya? Oh ini arusnya yang di sini. Karena dia ini, jadi dia arusnya ini. Nah gitu. Ke sini. Ya. Yang ini adalah IO. IO-nya nanti lari ke sini. Lari ke feedback. Kan di sini arus HFE ini di sini kan masuk ke feedback. Nah ini yang disebut dengan IO gitu. Sorry bukan yang ini. Nanti salah. Ini RC tetap di sini RC. Nah ini HFE-nya ke sini. Sehingga if IO per VI-nya di sini ada HFE tapi negatif ya karena arah ke outputnya itu negatif dibagi dengan ini lewat sini. Di sini ada V out, V input di mana? Nah ini V input. Arusnya masuk ke input, dia masuk ke negatif. Dan HFE IB-nya ke sini ke arah negatif.
ke inputnya. Dari sini nih. Harusnya dia IO itu adalah, oh iya salah, IO itu harusnya terbalik. Maaf, ini arahnya keluar dia. Nah gitu, ini yang salah. Berarti IO itu arah ke sana. Jadi yang masuk ke sini nanti min HFE. Min HFE IB sebetulnya gitu. Dibagi VI, VI-nya berapa? IB dikali HIE tambah RE. Kenapa ini tambah RE, ini RE ya? Karena tegangan di sini itu adalah tegangan V input. Yang ini bisa ngeliat nggak? Ini tegangan V input nih. Yang ini tuh paralel nih. Nah gitu. Kayak Ibu ulangi. Bisa memahami enggak? IO-nya itu adalah min HFE/IB, ya kan? Itu setuju nggak yang ini? Atau belum setuju? Yang ininya min HFE/IB, I output-nya. Dilihatnya dari sini nih. I output adalah min HFE/IB. Oke. Ininya terbuka ya. Jadi karena terbuka Ibu hapus ya, ini enggak ada. Nah gitu. Terus min HFE/IB, VI-nya berapa? Ya ini IB dikali HIE tambah RE gitu. Kelihatan nggak? VI-nya sama dengan IB kali HIE tambah RE. Sebetulnya VI juga adalah V yang di 470 ohm ini berapa? Dia VI juga. Hanya arusnya kita nggak tahu besarnya berapa gitu. Yang di 470 ohm, 470 ohm ya betul. Kira 470 kilo. Ini nggak salah nih. Nah di sini ini adalah VI juga. Tapi kita nggak tahu nilainya. Jadi kalau kita masukkan I kali 470, nanti apa hubungannya dengan IB? Nggak ada hubungannya, harus cari lagi gitu, lebih ribet. Ada nggak hubungannya dengan IB? Ada. Jadi dibikinnya yang mana? Oh kita pakai aja ini, HIE kali IB ditambah RE. Kan tegangan di sini, ini adalah tegangan VI, bisa ngeliat nggak? Oh tegangan di sini itu adalah tegangan VI. Kan dia paralel nih. Kalian diam nggak ngerti ya? Bisa ngerti, bisa memahami? Bisa paham nggak kalau tegangan di HIE ditambah tegangan di RE itu sama dengan VI? Nah gitu. Ya, tegangan di HIE ditambah tegangan di RE itu sama dengan tegangan VI. Kan paralel ini. Ini, dan ini tuh paralel kan. Arusnya berapa? IB gitu. Nah, IB ya udah segini jadinya HFE IB. Jadi ini jadi IO per VI-nya ini min HFE dibagi HIE tambah RE. Nah segini. A tanpa feedbacknya ini gitu. Nah betanya itu adalah VF dibagi IO. VF adalah tegangan di 510 ohm, IO adalah tadi min HFE IB gitu. Tegangan yang di 510 ohm ini adalah VF. VF-nya sama dengan IB dikali RE dibagi dengan min HFE IB. Jadi berapa? Nah ini beta RE nih. Ini sebetulnya gini, VF-nya berapa? PF-nya sama dengan, nah ini IB kali RE, betul nggak? Kali HFE. VF-nya, ya. Kenapa kali HFE? Kan sebetulnya ini juga waktu ngitungin itu di sini ada beta RE ini harusnya.
tapi beta RE-nya nggak dimasukkan. Ini mungkin RE kecil harusnya gitu. Jadi IB ini arus yang ngalir di sini berapa? IB ditambah HFE IB gitu harusnya ya gitu. Ini harusnya nggak harus makanya ada suka tidak konsisten. Yang ngalir ke RE itu adalah IB ditambah HFE IB. Nah gitu. Kelihatan nggak tulisannya? Enggak. Kayaknya harus lebih tajam. Ini makanya nanti atau didekatkan dengan HFE kali IB gitu. Jadi begitu ngitung tegangan VF yang di sini, VF itu adalah HFE IB dikali RE. Gitu. Jadi HFE IB kali RE. IO-nya berapa? IO-nya berapa? Minus HFE kali IB gitu. Jadi nanti ini coret-coret jadi sama dengan minus RE 510. Nanti sih kalau udah kelihatan kayak gitu kita udah langsung nebak oh ini RE-nya adalah feedback. Ya udah selanjutnya tinggal ngitung-ngitung gitu. Seperti itu. Berarti kita udah bahas dua aja ya, yaitu voltage series dan current series ya. Current series. Ada lagi nggak contoh di sini banyak ya. Kalian pahami dikit-dikit gitu seperti tadi. Terus kerjakan, lihat ya ada latihan-latihannya tuh. Ya. Terus aja semuanya tinggal di oke ini oh ini ada 3 ya. Ada 3 rangkaian, 4 malah 5. Nah itu bisa dipakai untuk berlatih gitu. Gitu ya, silahkan dibruye, explore diri kalian gitu. Nah karena udah 10.30 kita istirahat dulu. Saya istirahat. Oke, kita ini dulu, foto dulu bentar ya. Ambil apa namanya? Yang di rumah. On cam yang di rumah. HP ibu ini. Nggak ada.